Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari kupas tuntas tes TKP, yang mana ini merupakan part 3, part terakhir dari serial kupas tuntas tes TKP. Nah, jadi jika teman-teman belum tonton yang part 1 dan part 2, silahkan tonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Nah, baiklah, kita kemarin di part 2 sudah membahas tentang aspek, tema, dan hal-hal penting dalam TKP. Yang mana terakhir itu ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan. Nah, kali ini kita akan bahas lanjutannya, yaitu yang ke-6. Oke, langsung aja kita bahas yang ke-6, yaitu tipsnya. Jika terdapat lebih dari satu kata kunci yang sesuai dengan tema, maka pilihlah jawaban. Pertama, kita harus pahami dulu konteks soal, apa yang menjadi objek soal, siapa pelaku, di mana lokasi kejadian soal. Konteks soal ini berarti kita memahami soal secara keseluruhan. Apa yang menjadi masalahnya, kemudian kita jadi siapa di situ ya. Di sini objeknya biasanya kita ya. Kita itu diperankan mungkin sebagai ketua, sebagai anggota, sebagai waiters, sebagai yang bekerja di bidang pelayanan, sebagai kurir dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita sesuaikan siapa kita, kemudian kita bayangkan apa tugas dan fungsi kita. Nah, kemudian kita perhatikan juga lokasi kejadian soalnya. Karena beda lokasi, bisa aja beda pengambilan keputusan. Oke, setelah memahami konteks soal, kemudian kita prioritaskan opsi yang menunjukkan aksi nyata. Aksi nyata ini maksudnya adalah seperti misalnya saya membuat, saya berkoordinasi, saya melakukan. Nah, dibanding dengan saya menghimbau, saya mengajak, dan sebagainya. Kemudian pilihlah yang tegas dan solusional, artinya mampu memecahkan masalah. Di TKP itu kan misalnya ada masalah-masalah ya. Contoh di soal ini ada masalah A, ada masalah B. Kemudian teman-teman ditawarkan opsi-opsinya A, B, C, D, E. Nah, teman-teman cari opsi-opsi ini yang bisa menyelesaikan masalah A dan masalah B tanpa menimbulkan masalah baru. Kalaupun tidak ada jawaban yang sempurna, pilihlah jawaban yang paling sedikit melakukan pengorbanan. Oke? Setelahnya, kemudian kita juga cari kata-kata kunci yang menunjukkan etika yang baik. Misalnya, ketika ada kesalahan, kita utamakan mengucapkan kata maaf. Atau misalnya ketika kita mengomentari pendapat orang, kita hargai dulu pendapatnya. Oke? Nah, agar lebih jelas, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Di sini, Anda merupakan seorang waiters. Waiters ini pelayan ya. Pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Maka sikap Anda, nah di sini kita langsung bahas. Jadi jika teman-teman yang mau mencoba menjawab, silakan di pause video ini ya. Di sini kita harus tahu dulu konteks soalnya. Kita sebagai apa? Di sini kita diperankan sebagai seorang waiters. Ini pelayan. Apa tugas waiters? Tugasnya adalah pertama itu menerima tamu ya. Menerima. Kemudian apa? Mencatat pesanan. Mencatat pesanan. Setelahnya menyampaikan ke dapur ya. Ke bagian yang membuat makanan. Setelahnya akan mengantar. Oke, kira-kira di bayangan teman-teman sudah ada seperti ini ya. Waiters berarti ada punya tugas-tugas seperti ini. Nah, berarti ini temanya apa? Temanya adalah profesional. Kenapa? Karena teman-teman dikasih profesi sebagai seorang waiters. Di samping itu, teman-teman juga ternyata ada berhubungan dengan tamu. Nah, di sini ada komplain. Berarti ini ada kaitannya dengan apa? Dengan pelayanan publik. Jadi di soal ini ada dua tema yang bersinggungan. Profesional dengan pelayanan publik. Kita sudah tahu ya, kalau bicara tentang pelayanan itu berarti bicara tentang pelayanan yang cepat, tepat, tanggap, akurat, berdaya guna, berhasil guna, santun. Nah, jadi langsung aja kita lihat di opsi. Mana yang menunjukkan sopan santun, menunjukkan sikap pelayanan publik, menunjukkan sikap profesional. Nah, di sini kita sudah highlight dulu ya. Karena di sini ada komplainan, berarti ada kesalahan. Berarti kita minta maaf. Nah, ada A, B, D, dan E. Jadi yang C kita coba eliminasi terlebih dahulu. Setelahnya teman-teman lihat lagi di sini. Opsi A langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. Nah, opsi A ini itu tidak sesuai ya dengan peran sebagai seorang waiters. Yang membuat ini adalah bagian dapur, beda dari tugas kita. Jadi yang A ini adalah nilai mati juga, kita eliminasi. Yang B, minta maaf dan mohon
untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Yang B, kita tahan. Yang D, minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Oke, yang D juga ditahan. Yang E, minta maaf dan minta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Antara B, D, dan E, yang E adalah yang paling rendah skornya. Kenapa? Karena yang E ini itu kita belum tahu ya salahnya di mana. Ketika ternyata pesanan berbeda, bisa aja salahnya di kita. Kita salah mencatat, the waiters yang salah. Bisa juga di bagian dapur yang salah memasak atau salah membaca pesanan. Atau juga ketuker gitu ya. Harusnya untuk meja lainnya, malah kita kasih di meja yang tamu tadi. Jadi sini banyak salahnya. Yang E ini belum bisa dipastikan kesimpulannya. Oke, jadi di sini tersisa 2 opsi ya, antara B dan D. Di sini kebanyakan teman-teman mungkin akan menjawab yang D ya. Nah, tapi coba kita lihat lagi di sini. Ini soal bicara tentang tidak hanya profesional, ya karena kesannya yang D ini kita lapor dulu ya untuk mencari tahu kesalahannya. Ya, betul. Tetapi teman-teman bayangkan sebagai seorang tamu, yang mana kita harus memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, berdaya guna, berhasil guna, santun, dan sebagainya. Di sini yang dibutuhkan oleh seorang customer atau seorang tamu adalah mendapat kepastian. Kalau di sini makanannya adalah tidak pedas sama sekali, ternyata yang kita kirim adalah pedas atau yang kita antar adalah pedas, tidak mungkin bisa dimodifikasi agar tidak pedas ya. Artinya harus dibuat baru gitu ya. Mau siapapun yang salah, mau salah waiters, mau salah dapur atau mau salah yang manapun, yang penting adalah tamu mendapat kejelasan terkait pesanannya yang benar gitu ya. Jadi di sini sebenarnya opsi D ini sudah diwakili dengan opsi B dan opsi B ini sudah lebih di atas lagi ya levelnya. Karena di sini sudah menyampaikan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Sehingga yang B ini kita berorientasi kepada tamu tersebut. Tamu merasa dihargai, tamu merasa diberi kepastian ya. Sementara yang D ini kesannya aneh ya kalau kita di kondisi nyata. Ketika ada salah pesanan, kita minta maaf, kemudian kita langsung pergi aja ke bagian dapur melapor gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah si tamu ini tidak merasa punya kepastian gitu. Oke, jadi ini poin 5-nya adalah B teman-teman. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Di sini kita lanjut lagi untuk contoh soal berikutnya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, ini kesannya sudah mirip-mirip dengan tema sosial budaya ya, karena ada beda-beda kepercayaan, beda budaya, beda adat. Di perusahaan milik Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Maka sikap Anda, oke, di sini kita adalah sebagai pemilik. Kita diperankan sebagai pemilik dan di sini ada kaitannya dengan beragam budaya agama ya, ada masalah tentang keagamaan di sini. Nah, jadi ini berkaitan dengan sosial budaya dan juga ada profesional. Kenapa profesional? Karena kita dikasih profesi sebagai pemilik perusahaan yang kita bisa aja langsung mengambil keputusan. Kenapa bicara tentang sosial budaya? Karena ada masalah tentang kepercayaan budaya dan sebagainya ya. Di sini ada tentang karyawan muslim yang sulit ibadah. Jadi di sini setelah kita tahu kita sebagai apa, kita lihat apa masalahnya yang butuh solusi. Masalah pertama adalah sulitnya tempat ibadah. Masalah kedua adalah pada jam beribadah mereka harus tak bekerja pada jam beribadah. Jadi ada 2 masalah di sini. Kita lihat opsi-opsinya. Apakah bisa menyelesaikan masalah yang ada di soal? A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Yang A ini hanya menyelesaikan masalah pertama ya, tempat beribadah aja. Namun untuk jam beribadahnya belum selesai. Yang A coba kita singkirkan dulu. Yang B, yang B ini merupakan nilai mati ya. Karena apa? Karena kita sebagai pemilik perusahaan. Jadi yang B kita coret langsung. Yang C juga, ini yang C membuat soal di dalam soal ya. Jadi yang C juga kita eliminasi. D, memberikan kebijakan. Yang D memberikan kebijakan, tahan dulu. Yang E, bersifat toleran dan menyediakan fasilitas ibadah karyawan. Nah, yang E ini menyediakan fasilitas ibadah. Masalah pertama clear ya. Kemudian bersifat toleran. Untuk masalah kedua ya, karena harus jam ibadah beribadah ya, kita harus toleran ya, harus mentoleransi. Nah, jadi yang antara D dan E, sebenarnya yang D ini sudah diwakili oleh opsi E teman-teman. Sehingga sudah tepat jawabannya adalah E ya, bersifat toleran dan menyediakan fasilitas ibadah karyawan. Baiklah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Anda adalah seorang auditor internal pemerintah di Inspektorat X. Anda ditugaskan untuk melakukan cleansing data atau pembersihan data yang diterima dari Dinas Sosial dan menemukan bukti adanya penerima ganda bantuan sosial per kepala keluarga. Padahal hal ini tidak diperbolehkan secara aturan.
Maka nah di sini Anda tugasnya adalah sebagai seorang auditor, yang mana tugasnya adalah melakukan audit, evaluasi, review, pemantauan, dan sebagainya. Nah, teman-teman ditugaskan untuk melakukan cleansing data. Ditugaskan, berarti teman-teman ini ada atasan yang memberikan penugasan. Kemudian, setelah teman-teman melakukan cleansing data, teman-teman nemu ini, ada temuan tentang penerima ganda yang tidak diperbolehkan secara aturan. Maka, di sini teman-teman, karena ada atasan, utamakan pilihlah jawaban yang berjenjang. Artinya, di sini, ketika kita ditugaskan, berarti kita harus lapor dulu kepada atasan. Karena di sini peran kita hanya sebagai seorang anggota tim yang punya atasan lagi. Jadi kita hanya mengerjakan sejauh apa yang ditugaskan aja. Di sini kita hanya ditugaskan untuk melakukan cleansing data, kemudian kita menemukan adanya bukti penerimaan ganda yang tidak dibolehkan secara aturan. Oleh karenanya, kita pilih jawaban yang melapor dulu kepada atasan. Ya, di sini jawabannya adalah opsi B, teman-teman. Melaporkan teman ini kepada atasan. Nah, kita coba lihat lagi ya. Yang A ini melakukan verifikasi dan validasi data penerima ganda di lapangan. Yang A ini adalah menambah masalah atau menambah soal lagi. Di soal tidak dibahas tentang verifikasi. Nah, yang C berkoordinasi. Nah, yang C ini kita tidak bisa langsung berkoordinasi ya, karena kita hanya ditugaskan untuk melakukan cleansing data aja. Nanti dari hasil cleansing data itu, apakah kita diminta untuk koordinasi atau tidak, atau malah atasan langsung? Nah, itu kan bisa beda lagi ya kondisinya. Jadi yang C ini sebenarnya adalah urutan setelah yang B ini, teman-teman. Yang D juga. Yang punya database ini adalah dinas sosial. Jadi yang berhak untuk melakukan perbaikan adalah dinas sosial. Kita hanya memberikan rekomendasi aja atau memberikan hasil evaluasi ya. Nah, ini juga urutan dari B tadi ya. Yang E ini tidak sesuai dengan konteks soal. Maka jawabannya adalah B ya. Jadi teman-teman di sini bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsi teman-teman. Jangan coba langkahi yang bukan wewenang teman-teman. Oke, clear ya? Nah, di sini sebelum kita lanjut ke tips berikutnya atau hal-hal penting berikutnya, saya mau jelaskan sedikit tentang Bisa CPNS. Ini adalah Bisa CPNS, merupakan website belajar CPNS yang menurut saya mirip-mirip dengan website belajar CPNS di bawah 100.000 lainnya, seperti Ayo CPNS, Sahabat CPNS, Jadi CPNS, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman, apa sih isi dari Bisa CPNS ini? Dan apa bedanya dengan website pendahulunya? Baiklah, langsung aja kita login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Bisa CPNS, yang mana pada tampilan muka ini ada informasi harian. Isinya mungkin tentang informasi tentang PNS, ada P3K, ada giveaway, ada kabar-kabar ya tentang skema uang pensiun, ada tentang kata mutiara, kemudian ada tentang jabatan struktural fungsional, ada juga di sini tentang update materi ya, dan sebagainya, bisa lihat sendiri info-infonya. Ada kata mutiara juga di sini yang akan memotivasi. Nah, secara umum, Bisa CPNS ini terdiri dari materi. Karena kita bahas materi TKP, kita bukain TKP ya. Kita ambil contoh di sini misalnya yang profesional dan mungkin pelayanan publik. Nah, di sini materi profesional adalah mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama. Tidak menunda, tidak telat mengerjakan, dan cepat menyelesaikan secara akurat sesuai tugas fungsi wewenang yang dimiliki atau semangat untuk menjadi yang terbaik atau belajar menjadi yang terbaik. Ya, ini kira-kira pengertiannya ya dari Bisa CPNS. Di sini juga ada dijelaskan tentang ciri-ciri dalam soal. Misalnya, di soal itu ada tentang perintah mengerjakan pekerjaan, sedang atau akan rapat, sedang membaca, menyiram bunga, buru-buru rapat, ditugaskan keluar daerah, lalu ada gangguan yang menghalangi kita. Ada yang kolega ingin curhat, nanya alamat rumah, anak kecil menangis, dan sebagainya. Dan di sisi kanan tabel ini ada bicara tentang sikap-sikap yang diharapkan. Misalnya, yang A melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kerja yang ditetapkan. Tetaplah berusaha menjadi yang nomor 1 atau terbaik, atau paling tidak 3 dari yang terbaik. Milikilah selalu semangat untuk berprestasi, bertutur kata, tidak sopan, dan sebagainya. Di sini ada cukup banyak juga ya sikap-sikap yang diharapkan. Dan di bawah ada contoh pembahasan soal. Ini untuk profesionalisme. Kemudian untuk materi pelayanan publik di sini, tujuannya adalah mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil, serta tidak diskriminatif sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ya, sama seperti tadi yang profesional, ada ciri-ciri soalnya, misalnya
ada kalimat sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh, kalian sudah bekerja dengan baik tapi masih ada pelanggan yang protes. Sudah jelaskan namun tidak paham. Sudah diminta berbaris rapi tapi tidak diindahkan dan sebagainya. Ada unsur-unsur emosi ya, ada uji kesabaran juga, berarti itu bicara tentang pelayanan publik. Ada dilema memberikan pelayanan publik atau melaksanakan tugas penting dan sebagainya. Di sini ada sikap yang diharapkan. Bisa teman-teman baca sendiri dan ada contoh-contoh soalnya. Nah, ini untuk materi. Selain itu bisa CPNS juga ada kitab rahasia, ada latihan soal, ada tryout akbar, dan segera ada forum diskusi dan tanya expert ya. Nah, di sini latihan soalnya sama ya. Mirip-mirip CPNS ini ada 15 soal, 15 menit teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk tryout, saat ini ada 4 tryout. Info-infonya dari ownernya ada katanya menambah yang kelima. Namun nanti akan ditambah di tryout akbar ini. Nah, di sini saya juga disampaikan bahwasannya ini paling tidak per 2 minggu akan update soal-soal tryout-nya. Dan ada pembahasannya ya. Kita ambil contoh di sini, saya coba-coba kemarin yang tryout 1. Di sini ngasal ya saya buat ya aja sehingga tidak lulus. Di mana di sini TWK kan passing grade 65, skornya 40. TIU 80, skor saya 75, TKP 126, skor 110 ya. Jadi skor total 225. Di sini juga ada statistik ya. Jadi teman-teman cara bacanya gini. Ini kalau misalnya semakin dekat dengan yang biru tua, yang atas ini, berarti ini akan semakin bagus ya skor kita. Tapi kalau semakin ke bawah ya, jika persentasenya semakin mendekati sebelah kiri ini, maka kita perlu belajar lagi gitu. Di sini juga ada dalam bentuk pie chart dan ada pembahasan soalnya. Nah, untuk yang tryout pertama ini teman-teman bisa coba secara gratis ya. Teman-teman, yang ini gratis tryout sesi 1. Nah, ini contoh tryoutnya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk-bentuk tryoutnya. Nah, dan jika teman-teman ada masalah, teman-teman juga bisa langsung chat di sini ya. Langsung chat di websitenya. Kira-kira mau masalah apa, nanti akan dijawab oleh customer service-nya. Oke. Dan juga di sini ada tryout akbar, namun saat ini masih kosong ya, belum ada tryout-nya. Dan akan segera ada forum diskusi. Ya, karena belum ada, jadi saya belum bisa menjelaskan apa-apa. Ini merupakan sebuah website yang menurut saya tergolong baru, namun soal-soalnya cukup fresh dan update teman-teman. Ya, semoga aja di sini bisa selalu update ya, bisa CPNS sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemiliknya. Ya, kira-kira seperti itu. Teman-teman di sini bisa coba gratis kok. Linknya ada di deskripsi video ini ya, silakan aja dicoba. Dan juga info-infonya, bisa CPNS ini akan segera hadir dalam bentuk aplikasi Android. Ya, nanti jika ada update akan saya infokan teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan lihat aja di deskripsi video ini tentang rekomendasi saya untuk belajar CPNS. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi untuk pembahasan soalnya. Di sini ada hal-hal penting yang nomor 7. Jeli dalam membaca dan memahami makna soal. Contoh, untuk mencapai tujuan yang saya harapkan, saya akan, di sini pasti teman-teman sudah jelas akan mencoret B, C, dan D. Akan ada dilema antara A dan E. Ya, di sini coba kita lihat lagi di soal. Untuk mencapai tujuan yang saya harapkan, berarti sudah ada tujuannya. Berarti kalau yang E ini, dengan target yang jelas, berarti ini kan sebenarnya kata pelengkap aja yang sebenarnya kalau kita hapus juga punya makna yang sama. Tujuan sudah ada, jadi kita gimana mencapainya? Apakah berusaha sekeras-kerasnya atau berusaha sesuai kemampuan? Ya, jadi jawaban paling tepat adalah yang A ya, berusaha sekeras-kerasnya. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian kita coba uji kejelian teman-teman dalam menjawab soal berikut ini. Tingkat mabuk-mabukan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan perhatian ekstra. Menurut Anda adalah? Nah, kira-kira apa jawabannya? Di sini kita lihat dulu ya. Yang ditanya apa? Kita di sini sebagai apa ya? Kita adalah sebagai komentator yang diminta pendapatnya tentang apa yang perlu pemerintah lakukan terhadap kondisi mabuk-mabukan yang sudah sangat memprihatinkan. Ya, jadi di sini tentang peran pemerintah. Jadi, kalau ada opsi yang di luar peran pemerintah berarti adalah nilai mati.
Coba kita eliminasi terlebih dahulu yang B dan yang E karena tidak sesuai dengan apa yang ditanya oleh soal. Tinggal A, C, dan D. Nah, antara A, C, dan D, kalau yang A ini, pajak untuk minuman keras dikenakan setinggi-tingginya sehingga hanya terdapat pada toko yang berkelas tinggi. Berarti hanya akan ada orang-orang kaya ya, kira-kira seperti itu, yang bisa mencoba minuman keras. Bila memungkinkan, ditutup saja. Nah, berarti di sini ada opsi lagi. Jika memang sudah dinaikkan pajak tinggi, tetapi tingkat memabukkan juga masih sangat memprihatinkan, maka memungkinkan ditutup saja. Kita tahan dulu, kita lihat lagi untuk yang C. Lebih efektif mana antara A, C, dan D? Yang C, mengawasi tempat-tempat hiburan karena rawan dengan minuman keras. Sementara yang D, mengurangi pengangguran dengan program padat karya, karena pengangguran menjadi salah satu penyebab. Salah satu, berarti ada penyebab lainnya. Kalau kita lihat dari sisi efektivitas, sudah jelas yang A ya, yang paling efektif. Karena apa? Karena ada upaya untuk memungkinkan ditutup saja. Sehingga dari sisi efektivitas, yang A ini sudah yang paling tinggi. Ini sesuai dengan itu ya, nilai dasar ASN yang mana mengutamakan pencapaian hasil. Mana yang memberikan hasil prima dalam mengatasi tingkat pemabukkan ini. Ya, jadi yang A teman-teman. Kemudian untuk poin 4-nya adalah yang D. Yang C adalah poin 3. Kita lanjut lagi. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk yang ke-8. Dalam bekerja, kreatif dan inovatif sangat diperlukan. Namun lebih utama adalah kualitas dari outcome yang dihasilkan. Dan integritas atau kejujuran. Jika diurutkan berdasarkan prioritas, maka dapat diturunkan sebagai berikut. Yang kita utamakan pertama adalah agar gimana hasilnya itu bisa tercapai dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan. Artinya, output atau outcome yang berkualitas. Ini sesuai dengan nilai dasar ASN, yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Oke, mengutamakan kinerja ya. Kemudian yang kedua adalah integritas atau kejujuran. Kenapa? Kenapa lebih penting integritas dibanding kreatif inovatif? Karena banyak pegawai ASN yang pintar, kreatif inovatif, tetapi jika tidak berintegritas, buat apa ya? Maka nanti KKN bisa semakin berkembang. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah utamakan kreatif dan inovatif. Dan yang keempat adalah kerja keras. Jadi kalau ada soal, teman-teman lihat lagi. Kalau ada berkaitan dengan hasil, coba pilih yang ada hasilnya. Jika ada soal tentang kejujuran, pilih yang kejujuran. Jika ada soal tentang kreatif inovatif, tapi ada tentang yang orientasi kepada hasil atau kejujuran, pilihlah yang utama yang jujur dulu atau yang hasil dulu ya teman-teman. Jadi ini adalah urutan prioritas. Oke, kita coba bahas soalnya. Malam ini, Anda baru saja selesai membuat acara pesta ulang tahun atas anak Anda yang telah menginjakkan umur 9 tahun. Seluruh keluarga dekat dan tetangga serta teman sekolah diundang. Namun, karena salah melakukan perhitungan, ternyata nasi yang dimasak terlalu berlebihan. Sehingga sampai acara selesai masih tersisa lumayan banyak. Fatalan lagi, Anda baru mengetahuinya esok pagi setelah diberitahu oleh asisten rumah tangga Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini masalah dari soal adalah nasinya terlalu banyak. Ya, sehingga tersisa dan kita tahunya adalah besok pagi ya. Jadi di sini nasinya sudah dingin pastinya ya. Nah, coba kita lihat lagi di opsi. Mana kira-kira arah dari si pembuat soal ini ya. Kalau kita lihat dari antara A sampai E, yang E lah yang akan kita eliminasi terlebih dahulu karena nilai mati. Membuangnya. Di sini berarti bicara tentang profesionalisme juga ya. Ketika kita diberikan sebuah masalah, ya masalah ini masalah cukup besar. Bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Antara A, B, C, dan D. A dan C ini sebenarnya mirip-mirip ya. Bedanya apa? Satu dibagi ke panti asuhan, satu lagi dibagi kepada tetangga. Tapi kalau kita pikir, nasinya sudah dingin. Kalau kita bagikan kepada panti asuhan atau tetangga, pastilah mereka juga tidak terlalu merasa bermanfaat ya atas pemberian nasi dingin tersebut. Coba kita lihat opsi B dan D. Yang D ini mungkin akan lebih bermakna. Kenapa? Karena kita beri kepada peternak ayam. Ada sisi kita berdonasi namun lebih tepat sasaran ya, menyumbangkan. Kalau yang B ini membuat nasi goreng. Nah, kalau kita pikir-pikir, yang B ini apa ya maksudnya? Namun, kalau kita kaitkan dengan sisi kreatif dan inovatif, yang B ini adalah jawaban terbaiknya. Sebenarnya, jawaban terbaiknya adalah membuat nasi goreng, kemudian apa? Kita bagikan kepada panti asuhan atau kita bagikan kepada tetangga ya. Ini jawaban terbaiknya. Namun soal TKP itu terkadang jawaban terbaiknya sengaja disamarkan teman-teman. Hanya sepotong gini aja. Disinilah si pembuat soal pengen tahu seberapa out of the box-nya kita berpikir. Jadi seperti inilah cara berpikir
ketika mengerjakan soal TKP. Kalau ada kaitan dengan kreatif inovatif, kita coba pikir jawaban yang out of the box dan bisa kita kaitkan terhadap masalah yang ada. Ya, kalau kita buat nasi goreng, kemudian ini kan berarti punya nilai tambah ya. Dan setelahnya terserah kita mau kita bagikan atau mau kita jual. Nah, jadi setelah teman-teman tahu pola pikir ini, saya jamin teman-teman akan bisa langsung menjawab soal berikut ini. Anda melihat koran-koran bekas bertumpukan tidak teratur di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? Ya, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah B, membuat prakarya. Kenapa? Karena antara A sampai E ini, yang paling menunjukkan sisi kreatif inovatif adalah yang B, teman-teman. Namun, soalnya tidak seperti ini. Soal sebenarnya adalah di kantor. Ini tempatnya saya ganti. Jadi kalau konteks soalnya tempatnya kita ganti, jawabannya bisa berubah, teman-teman. Anda melihat koran-koran bekas bertumpukan tidak teratur di kantor Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini nilai matinya adalah yang C. Karena ini adalah milik kantor, kalau kita jual berarti kita sudah menyalahi aturan menjual aset kantor yang bukan hak kita. Yang E juga. Ini yang E menunjukkan kalau kita selama ini tidak pernah baca koran dan baru kita baca ketika sudah usang dan tidak teratur tumpukannya. Oke, antara A, B, dan D. Nah, kalau yang B ini kita berarti buang-buang waktu di kantor. Kita kan punya tanggung jawab, punya kerjaan. Yang B ini kita cocok lagi. Yang D sama aja ya, kita menjual dan menyumbangkannya harus butuh izin dari perusahaan atau instansi. Jadi jawaban yang paling cocok kalau di kantor adalah yang A ya, membereskannya dengan segera. Kalau di rumah, ya kita pilih yang paling kreatif inovatif. Jadi lokasi juga berpengaruh pada jawaban. Jadi teman-teman agar jeli ya, membaca konteks soalnya, memahami siapa, objeknya apa, dan di mana kejadiannya. Baiklah, kita lanjut untuk hal penting berikutnya. Hal penting yang ke-9. Jika kamu buntu dengan kata kunci satu tema atau beberapa tema, cobalah dengan mencari opsi jawaban yang dapat mewakili opsi-opsi lainnya. Contoh, saya akan pergi keluar kota dengan menumpang pesawat terbang. Bawaan yang harus saya siapkan adalah di sini antara A, B, C, dan E. Yang pertama kali kita eliminasi adalah yang D. Kenapa? Karena D ini tidak sesuai dengan konteks soal. Yang tanya adalah bawaan yang dipersiapkan, tapi yang D ini bicara tentang cek ulang pada bawaan, nggak nyambung. Kemudian antara A, B, C, dan E, yang E adalah yang kita eliminasi kedua. Kenapa? Karena yang E ini dibanding yang lainnya itu lebih rendah nilainya. Tinggal A, B, dan C. Yang A ini kesannya umum ya. Yang B dan C ini khusus. Kita pahami dulu yang A. Barang secukupnya agar tidak mempersulit. Kalau bicara secukupnya berarti tidak lebih, tidak kurang. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Berarti barang yang sesuai dengan kebutuhan agar tidak sulit naik ataupun turun pesawat. Nah, yang B, jika bentuknya oleh-oleh, harus bukan pecah belah. Tiket handphone, dompet, keperluan penting lainnya dipersiapkan 4 jam sebelum berangkat. Atau yang C, membawa bawaan sebisanya asal semua barang tertulis. Sama nama, nomor handphone, dan alamat yang jelas. Ya. Jadi, yang A ini sudah bisa mewakili jawaban B ataupun C, teman-teman. Ya, jadi jika kita buntu, coba cari jawaban yang bisa mewakili jawaban lainnya. Jadi sini jika buntu ya, tapi teman-teman coba urutkan dengan memahami konteks soal dulu. Gitu. Baiklah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Sebagai seorang insinyur di sebuah proyek pembangunan jembatan, Anda dihadapkan pada masalah besar yang membutuhkan pertimbangan matang. Karena ternyata desain perencanaan baru keliru, padahal kekeliruan tersebut berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang terlambat. Bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan besar tersebut? Nah, di sini kita adalah sebagai seorang insinyur. Berarti kita bisa mengambil action atas masalah ini. Nah, kita lihat di sini ya. Opsi A, B, C, D, dan E. Mana yang nilai mati teman-teman? Yang B ya. Meski memerlukan waktu yang lama. Karena di sini kan butuh penyelesaian agar tidak terlambat di sini. Jadi yang B ini tidak menyelesaikan masalah. Kita lihat lagi ya. Kalau yang E ini berarti sama dengan kita membuat masalah baru. Mengusulkan lokasi jembatan baru karena suatu tanah tidak memungkinkan. Ini kan membuat soal dalam soal. Yang E kita eliminasi. Tinggal A, C, dan D. Yang A bisa, yang C bisa, yang D bisa. Nah, di sini yang tanya adalah bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini yang A itu sebenarnya sudah bisa mewakili opsi C dan D. Yang penting adalah caranya yang paling efektif efisien. Bisa dengan cara bantuan rekan ahli, bisa buat desain rencana baru, atau bisa digabungkan kedua-duanya. Yang penting apa? Cara penyelesaiannya adalah yang paling efektif dan efisien agar tidak terlambat pekerjaannya. Oke ya, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Anda adalah seorang PNS yang juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai selebgram. Anda punya banyak follower, namun juga banyak jadi haters Anda. Setiap postingan Anda selalu diwarnai dengan pujian-pujian
dan juga beberapa sangat aktif mengkritik Anda. Bagaimana Anda menanggapi komentar-komentar tersebut? Nah, di sini temanya adalah profesional. Karena teman-teman punya profesi lain selain PNS, yaitu selebgram. Ya. Di sini ada masalah tentang komentar ya. Jadi bagaimana kita menanggapi komentar tentang komentar puji-pujian atau komentar yang kritik-kritikan. Ya, kita lihat di opsi sini. Yang A. Yang A ini adalah tidak sesuai dengan apa yang tanya. Karena yang tanya adalah bagaimana cara menanggapi komentar. Yang A ini tidak bicara tentang komentar. Yang A kita coret. Yang B, bersikap terbuka. Tahan. Yang C, mengucapkan terima kasih atas segala komentar yang disampaikan dan menerima setiap komentar yang baik. Yang C ini sebenarnya hanya menerima komentar yang baik aja ya. Beda ya. Dan menerima setiap komentar dengan baik. Kalau bicara dengan baik, itu beda ya maknanya dengan setiap komentar yang baik. Jadi yang C ini coba kita eliminasi dulu. Yang D, menjadikan hal tersebut, hal apa? Yaitu tentang kritik ataupun pujian. Sebagai masukan agar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang D kita tahan. Yang E, saya siap menerima kritikan dan saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi. Nah, yang E ini sebenarnya kan kurang tepat, kurang lengkap ya. Kenapa? Karena kan yang ditanya adalah komentar-komentar. Ada komentar baik, ada komentar buruk, ada puji-pujian, ada kritikan. Yang E ini hanya bahas tentang kritikan, tidak bahas tentang puji-pujian. Yang E ini sebenarnya tidak lebih cepat daripada D. Ya, yang E ini tercoret. Tadi yang B kita tahan ya. Yang B ini bersifat terbuka. Yang B ini hanya bersifat terbuka aja. Silakan yang mau komentar, silakan mau kritik, silakan mau memuji, silakan gitu ya. Namun tidak tahu lagi actionnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Menjadikan hal tersebut yang mana tentang puji-pujian ataupun kritikan ya. Yang penting komentar-komentar apa aja sebagai masukan. Dan tujuan akhirnya jelas di sini, orientasi pada hasil. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat ini adalah poin 5 yang D. Poin 4-nya mana? Yang E teman-teman. Oke, clear ya. Kita lanjut lagi. Untuk hal penting lainnya yang ke-10, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Usahakan jangan terlalu sering baca soal berulang-ulang. Latih kebiasaan membaca dan menarik inti permasalahan dengan cepat. Di sini ada ya seseorang yang nanya kepada saya, Kak, gimana sih cara menjawab TKP dengan cepat dan cara baca soalnya gitu, cara tahu inti soalnya dengan cepat. Nah, kalau seperti itu saya juga susah ya menjawabnya. Kenapa? Karena di sini ala bisa karena biasa gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar, saran saya jangan dulu berpikir untuk cara cepatnya. Tapi fokuslah bagaimana bisa memahami konteks soal, bisa tahu tema-tema soal, bisa tahu jawaban terbaiknya ya. Bisa tahu win-win solutionnya gitu. Nanti teman-teman lambat laun akan bisa lebih cepat lagi dalam memahami makna soal. Utamakan paham dulu teman-teman. Gitu ya. Kemudian untuk yang ke-11 terakhir ini, pada prinsipnya TKP bukanlah tes bersifat hafalan. TKP itu butuh pemahaman, konsentrasi, dan ketelitian. Ya, ini betul ya, TKP itu bukan hafalan. Karena beda dikit aja soalnya, kita ganti kata-katanya, bisa berubah jawabannya. Beda lokasi, bisa beda jawaban. Jadi di sini yang paling penting dari TKP adalah pemahaman. Seperti tadi ya, kita harus paham konteksnya dulu. Kemudian bagaimana kita pengambilan keputusan berdasarkan tema-tema yang sudah ada. Oke? Mungkin inilah 11 hal penting yang perlu diperhatikan versi saya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk materi kupas tuntas TKP, ini sudah berakhir. Selanjutnya nanti kita akan bahas soal-soal ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sebagai kata penutup saya di sini kata mutiaranya, Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Jadi tetap semangat. Ingat tujuan teman-teman kenapa pengen jadi PNS. Ketika teman-teman sudah merasa malas belajar lagi, coba ingat aja tujuan awal teman-teman. Semoga itu bisa memotivasi. Baiklah, sekian dulu tayangan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan jika saya ada kekeliruan, saya mohon dapat dikoreksi. Silakan aja tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam meraih impian menjadi seorang ASN. Baiklah, sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.